Assalamualaikum pemirsa, senang sekali saya Meli Subandi kembali hadir menjumpai Anda dalam Tada News Corner. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, malang nasib M. Aulian Gaida Fatana Al-Goniyu 3 tahun dan adiknya Muhammad Reza Al-Farendra 2 tahun. Kakak beradik asal desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo itu sama-sama mengidap kelainan jantung, di mana kelainan jantung ini membuat mereka sama-sama mudah mengalami sesak nafas. Orang tuanya berharap segera ada pengobatan tuntas agar anak-anaknya itu bisa hidup normal. Kakak beradik M. Aulian Gaida Fatana Al-Goniyu 3 tahun dan Muhammad Reza Al-Farendra 2 tahun berasal dari Dusun Cempaka RT 10 RW 5, Desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dua anak dari pasangan suami istri Muhammad Paryono dan Surahwati ini sama-sama mengidap kelainan jantung. Sang kakak yang biasa disapa Aulian menderita penyakit ini sejak usia masih 1 tahun. Sedangkan Reza, sang adik, sudah merasakan penyakit ini sejak usia masih 7 bulan. Di usia sekecil itu, Aulian dan Reza sudah bolak-balik merasakan tancapan infus rumah sakit. Saat dikunjungi Tada Today TV Rabu 3 Februari 2021, kedua bocah itu tampak sedang bermain. Tetapi keduanya harus dijaga karena tidak boleh kaget dan tidak boleh merasa capek agar nafasnya selalu normal. Karena penyakit itu, kaki, tangan, dan bibir Reza sampai terlihat berwarna ungu kehitaman. Surahwati, ibunda Aulian dan Reza, mengatakan kedua anaknya sudah sering dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Pernah juga berobat ke rumah sakit di Surabaya. Bahkan Reza sudah sempat menjalani operasi kecil di RSSA Malang untuk sedikit mengobati penyakitnya. Hanya karena keterbatasan ekonomi, pengobatan Aulian dan Reza tidak tuntas. Sebab biaya pengobatan yang dibutuhkan terbilang besar, mencapai 100 juta rupiah. Surahwati tidak mampu membiayai pengobatan sebesar itu. Ia mengaku pernah mendaftarkan biaya pengobatan anaknya tersebut melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Hanya karena jumlahnya terlalu besar, BPJS tidak bisa menanggungnya. Dengan kondisi ini, Surahwati berharap ada uluran tangan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Probolinggo, demi kesembuhan dua buah hatinya. Itu Ibu ketahui kapan? Dari kapan, Bu? Dari kecil. Dari kecil. Ya. Apa tindakan yang sudah Ibu lakukan? Ekokardiografi udah berulang-ulang, terus udah gitu kateterisasi atau operasi kecil lewat paha. Itu di mana, Bu? Itu di Rumah Sakit Malang Syaiful Anwar. Oh, berarti sudah bolak-balik ke Syaiful Anwar ya? Udah sering, kadang dalam 1 bulan ya 2 kali, 3 kali gitu. Itu dari umur berapa? Dari umur 7 bulan yang kecil, yang adik. Kalau yang kakak dari kecil dari umur 1 tahun. Terus selama ini Ibu kan biayanya mandiri itu, Bu, ya? Ya, Diketahui oleh K3S itu dari kapan, Bu? baru kemarin, baru minggu Senin kemarin. Karena memang Ibu tidak koordinasi dengan pemerintah desa setempat, ya? Saya sudah koordinasi, tapi lewat desa. Lewat bidan maksudnya? Iya, sudah lewat bidan sudah. Cuman bidan bilangnya emang prosesnya K3S lama gitu. Jadi akhirnya saya nyari jalan luar untuk tembus K3S gitu. Ya alhamdulillah berkasnya nyampe, K3S akhirnya bisa datang ke sini gitu. Oh, berarti sudah menderita sejak 7 bulan yang umur 7 bulan ya? Iya, 7 bulan. Jadi sudah berapa kali kira-kira bolak-balik ini ke Malang sudah? Kalau ke Malang sih udah hampir 10 kali bolak-balik ya. Kalau sebelumnya kan sebelum ke Malang di Surabaya juga udah 1 tahun pengobatan sih wirawiri. Oke, harapan Ibu kepada pemerintah? Ya harapan saya ke pemerintah ya ulur tangan pemerintah lah kepada saya untuk membantu biaya pengobatan anak saya, juga bantu biaya hidup anak saya selama berobat di rumah sakit Jakarta.
Apa yang terjadi pada bocah Aulian dan Reza direspon Koordinator Kesejahteraan Kegiatan Sosial atau K3S Kabupaten Probolinggo. K3S berjanji akan segera menangani kasus ini. Caranya dengan melakukan koordinasi dan langsung mendaftarkan kedua bocah ini kepada Yayasan Jantung Indonesia. Itu agar Aulian dan Reza bisa mendapatkan pengobatan tanpa harus memikirkan biaya. Ketua K3S Kabupaten Probolinggo, Nunung Nurdiana, saat mengunjungi Aulian dan Reza pada Rabu 2 Februari, mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Yayasan Jantung Indonesia. Hanya untuk kasus Aulian dan Reza masih harus menunggu kelengkapan berkas pasien untuk dikirim ke Yayasan Jantung Indonesia. Yang pertama kami mengunjungi pasien, tentunya sampai di mana ditangani sama keluarga. Karena kami memang tidak tahu kalau tidak disampaikan oleh keluarga yang pasien, sehingga kami bisa mengetahui apa yang, karena kami tahunya dari Pak Bu kemarin dari WA aja. Alhamdulillah setelah kami kunjungi ternyata sudah ada penanganan dari pihak keluarga. Tinggal kami, insya Allah kami membantu semaksimal mungkin untuk didaftarkan di Yayasan Jantung yang sudah kami bekerja sama selama ini. Untuk pembiayaannya Bu, apa akan ditanggung dengan K3S atau seperti apa? Oh, itu kalau sudah terdaftar di sana, insya Allah itu gratis kalau dari Yayasan Jantung Malang itu. Ini kira-kira kapan yang akan mau diambil tindakan untuk itu? Masih belum, karena belum ada surat masuk ke sana. Jadi kami menunggu nanti berkas yang dari keluarga kami kirim ke sana, terus kami tunggu kabar yang dari yayasan. Itu prosedurnya dari keluarga langsung ke K3S atau seperti apa Ibu? Seharusnya prosedurnya bidan desa, terus naik ke kecamatan dan langsung ke kabupaten seperti itu. Sedangkan Camat Paiton Muhammad Ridwan juga mengaku baru mengetahui kalau ada 2 balita di daerahnya yang menderita kelainan jantung dan membutuhkan uluran tangan pemerintah. Camat berjanji melakukan berbagai upaya untuk membantu kesembuhan 2 balita tersebut. Ia berharap kedua bocah ini dapat sembuh seperti bocah normal lainnya. Mungkin ini informasi baru bagi kami. Informasi ini saya peroleh sekitar hari Senin kemarin. Hari Selasanya kita berkirim surat yang mungkin belum terdata dengan baik, minta bantuan kepada Ibu Ketua K3S Kabupaten Probolinggo, dan alhamdulillah hari ini beliau langsung bisa rawuh, meskipun banyak juga dibantu oleh rekan-rekan dari media yang lain juga mengekspos berita ini. Saya juga menjadi terima kasih lah sehingga kita bisa mengetahui keberadaan warga. Langkah selanjutnya kita akan koordinasi intens dengan K3S untuk memfasilitasi pasien ini agar dikomunikasikan dengan Yayasan Jantung Indonesia. Akan dikawal terus, barangkali juga mungkin mereka ini perlu biaya hidup juga, akan kita koordinasikan juga dengan Basnas, kita koordinasikan juga dengan Lasisnu dan elemen yang lain yang peduli dengan. Itu kan 2 anak Pak, ini semuanya atau salah satunya Pak? Ya semuanya. Semuanya ya. Untuk biayanya akan dianu K3S ya? Ya dikoordinasikan dengan Yayasan Jantung Indonesia. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.